Kami dari kelompok teori behavioristik yang terdiri dari Aulina Syahdan, Estri Nurkomaliyah, Febri Setiawan, Hesti Enggarwati, Isfi Laili Nurhikmah, dan Ines Sulansari. Salah satu teori belajar adalah teori behavioristik. Terdapat 3 tokoh teori behavioristik. Yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua ada Edward Lee Thorndike, dan yang ketiga ada Burrhus Frederick Skinner. Yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, seorang teori behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon, classical conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing dan melibatkan perangsang asli dan netral yang dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Pada gambar di samping, terdapat gambar anjing yang disajikan dengan makanan, menimbulkan respon anjing yaitu berupa air liur. Pada situasi lain, dibunyikan bunyi bel yang ternyata tidak menghasilkan respon keluarnya air liur. Yang selanjutnya, anjing hanya memperhatikan suara bel tersebut. Selanjutnya, makanan disajikan bersamaan dengan bunyi bel berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel, tanpa diberikan makanan, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Selanjutnya, hukum-hukum belajar dari Pavlov, yaitu Law of Respondent Conditioning. Hukum ini adalah hukum pembiasaan yang dituntut jika 2 macam stimulus dihasilkan secara simultan. Salah satunya berfungsi sebagai reinforcer atau penguat stimulus, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua ada Law of Respondent Extinction. Hukum ini adalah hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Kesimpulan dari teori Pavlov ini adalah teori conditioning adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Hal terpenting dalam belajar menurut teori classical conditioning adalah adanya latihan-latihan yang terus-menerus agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Yang kedua, Edward Lee Thorndike. Tokoh yang kedua adalah Edward Lee Thorndike. Beliau bereksperimen pada seekor kucing. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori stimulus respon dikatakan bahwa proses belajar kali pertama organisme belajar melalui proses trial and error. Eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan dan kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Hukum-hukum pokok belajar. Yang pertama adalah Law of Readiness, di mana keberhasilan belajar seseorang sangat bergantung dari ada atau tidaknya kesiapan. Yang selanjutnya adalah Law of Exercise, di mana hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat apabila terus-menerus dilatih dan diulang. Sebaliknya, hubungan akan semakin lemah jika tidak pernah diulang. Yang ketiga adalah Law of Effect, di mana setiap individu memiliki respon sendiri-sendiri dalam menghadapi stimulus dan situasi yang baru. Jika sebuah tindakan diikuti oleh perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan tindakan itu akan diulang kembali akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Teori lain yang dikemukakan oleh Thorndike adalah Law of Multiple Response, menyatakan bahwa ketika suatu respon tidak menghasilkan kepuasan, maka individu akan cenderung berinisiatif untuk melakukan respon baru yang lain. Yang selanjutnya adalah Law of Attitude. Dalam hukum ini menyatakan bahwa respon yang dilakukan oleh individu itu ditentukan oleh cara penyelesaian individu yang khas dalam menghadapi lingkungan kebudayaan tertentu. Sikap tidak hanya menentukan yang dikerjakan oleh seseorang, tetapi juga apakah respon-respon tersebut memuaskan atau tidak memuaskan baginya. Yang ketiga adalah Law of Partial Activity, yang menyatakan bahwa individu atau organisme dapat bereaksi secara selektif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada Law of Response by Analogy, yang menyatakan bahwa setiap individu bereaksi berbeda terhadap situasi baru yang sebagaimana dia bereaksi terhadap situasi yang mirip dengan itu sebelumnya. Yang selanjutnya ada Law of Associative Shifting, di mana di sini
menyatakan bila suatu respon dapat dipertahankan berlaku dalam serangkaian perubahan-perubahan pada situasi yang merangsang, maka respon itu akhirnya dapat diberikan kepada situasi yang baru. Ketiga adalah Burrhus Frederick Skinner. Teori Skinner adalah operan conditioning. Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Pada operan conditioning, Skinner menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh dua hal, yakni anteseden, peristiwa yang mendahului perilaku, dan konsekuen, peristiwa yang mengikuti perilaku. Hubungan ini dapat ditunjukkan secara sederhana sebagai rangkaian antecedent behavior consequence atau ABC. Selanjutnya, berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Skinner terhadap seekor tikus menghasilkan hukum-hukum pokok belajar, diantaranya 1. Law operant conditioning menyatakan apabila suatu tingkah laku diiringi oleh sebuah penguat, maka tingkah laku akan meningkat. 2. Law of extinction menyatakan apabila suatu tingkah laku yang diperkuat dengan stimulus penguat, maka tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Skinner, terdapat beberapa prinsip belajar yang menghasilkan perubahan perilaku, antara lain 1. Reinforcement merupakan sebuah konsekuensi yang menguatkan tingkah laku. 2. Punishment merupakan upaya menghadirkan situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku. 3. Shaping merupakan langkah-langkah kecil yang disertai dengan feedback untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar yang ingin dicapai. Keempat, extinction adalah mengurangi atau menurunkan tingkah laku dengan menarik reinforcement yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Selanjutnya adalah merupakan contoh penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran di kelas. 1. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. 3. Saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. 4. Guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. 5. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. 6. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Demikian pemaparan mengenai materi teori behavioristik. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Sampai jumpa. Terima kasih.